kehidupan sehari-hari kita sering menemui, misalkan di sini ada gambar kelopak bunga ya. Nah, di sini yang pertama itu bunga dengan kelopak 1, dan yang kedua ada 2 kelopak, yang ketiga 3 kelopak, yang keempat itu 5 kelopak, dan yang kelima itu 8 kelopak. Nah, jika dituliskan dalam barisan bilangan itu 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam dari pola bilangan seperti yang ada di sini. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Bisa kita lihat di sini ada gambar lingkaran-lingkaran yang menunjukkan pola bilangan ganjil. Nah, yang pertama, dari pola pertama itu terdapat 1 buah lingkaran. Kita hitung lingkarannya ya. Untuk yang kedua, itu pola kedua ada 3 buah lingkaran. Yang ketiga ada 5 buah lingkaran. Dan yang keempat ada 7 buah lingkaran. Nah, aturan dari pola 1 ke 2 itu ditambah 2. Aturan dari pola kedua ke 3 itu ditambah 2. Pola 3 ke 4 ditambah 2. Jika dituliskan dalam barisan bilangan bisa dituliskan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah itu contoh yang pertama. Yang kedua itu pola bilangan genap. Bisa juga dilihat dari sini. Nah, ini dilihat polanya, kita hitung lingkarannya. Pada pola pertama itu terdapat 2, pola kedua 4, pola ketiga 6, pola keempat 8. Nah, aturan dari pola ke-1, ke-2 itu ditambah 2. Pola 2 ke 3 ditambah 2. Pola 3 ke 4 itu ditambah 2. Jika dituliskan dalam barisan bilangan kita tuliskan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, itu tadi contoh yang kedua. Dan yang ketiga itu pola bilangan segitiga. Bisa juga dilihat gambarnya di sini. Pola pertama kita hitung ada 1, pola kedua 3, pola ketiga 6, pola keempat 10, dan pola kelima 15. Nah, aturannya kita lihat dari pola ke-1 ke 2 itu ditambah 2, pola 2 ke 3 itu ditambah 3, pola 3 ke 4 ditambah 4, pola 4 ke 5 ditambah 5. Jika dituliskan dalam barisan bilangan kita tuliskan 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Nah, untuk yang keempat yaitu pola bilangan persegi. Kita juga lihat di sini polanya. Kita hitung pola pertama ada 1, pola kedua ada 4, pola ketiga ada 16, dan pola kelima ada 25. Kita lihat aturannya di sini. Nah, dari pola 1 ke 2 itu ditambah 3, pola 2 ke 3 ditambah 5, pola 3 ke 4 ditambah 7, dan pola 4 ke 5 ditambah 9. Jika kita tuliskan dalam barisan bilangan, kita tuliskan 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Nah, untuk yang kelima itu ada pola bilangan Fibonacci. Apa itu pola bilangan Fibonacci? Nah, pola bilangan Fibonacci itu adalah pola bilangan di mana jumlah bilangan setelahnya merupakan hasil dari penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. Nah, bisa dilihat di sini ada contohnya. Yang pertama 1, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Nah, kita dapatkan dari mana pola bilangan ini? Kita lihat 2 diperoleh dari 1 tambah 1, 3 itu diperoleh dari 2 tambah 1, dan 5 diperoleh dari 3 tambah 2 dan seterusnya. Nah, contoh yang kedua yaitu yang B, yaitu ada 2, 4, 6, 10, 16, 26, 42 dan seterusnya. Nah, 6 pada urutan yang ketiga ya, 6 itu diperoleh dari 2 tambah 4, 10 itu diperoleh dari 4 tambah 6, 16 itu diperoleh dari 6 tambah 10 dan seterusnya. Nah, untuk yang selanjutnya, jadi kesimpulan dari semua itu adalah pola bilangan itu merupakan suatu bilangan dengan aturan tertentu yang akan membentuk suatu barisan bilangan yang teratur. Nah, barisan bilangan itu sendiri adalah urutan suatu bilangan
kita nanti akan mempelajari tentang macam-macam dari barisan bilangan. Oke, nah macam-macam dari barisan bilangan yang pertama yaitu barisan bilangan aritmetika. Nah, untuk setiap bilangan pada barisan aritmetika itu nanti disebut dengan unit atau disimbolkan dengan U. Nah, apa itu barisan bilangan aritmetika? Yaitu pola bilangan di mana barisan bilangan tersebut memiliki selisih atau beda yang tetap atau sama. Nah, seperti ini, kalau kita mau mencari beda, berarti nanti U2 dikurangi dengan U1, yang artinya urutan kedua dikurangi U1, terus bisa juga dengan urutan ketiga dikurangi urutan kedua dan seterusnya sampai dengan urutan N dikurangi dengan urutan N-1. Seperti pada contoh, di sini ada 11, 14, 17, 20, 23. U1-nya yaitu 11, U2-nya yaitu 14, U3-nya yaitu 17, yang U4 yaitu 20, dan U5 yaitu 25 dan seterusnya. Nah, untuk yang B, kita cari B sekarang. B-nya yaitu kita cari dari U2 kurangi U1, berarti 14 dikurangi 3. Ini nanti ditambah dengan 3. Untuk yang berikutnya, 17 dikurangi 14, berarti ditambah 3. Dan yang ini juga ditambah dengan 3. Dan seterusnya itu nanti akan ditambah dengan 3. Nah, 3 di sini disebut dengan B atau beda. Nah, untuk contoh yang kedua, nah U1-nya yaitu 84, U2-nya yaitu 80, U3-nya yaitu 76, dan U4-nya yaitu 72. Nah, bedanya berapa ini? Kita cari dari U2 dikurangi U1, 80 dikurangi 84, berarti min 4. Dan yang ini 76 dikurangi 80, ini juga min 4. Dan yang 72 kurangi 76 ini juga min 4. Berarti min 4 ini siapa? Ini adalah bedanya. Oke, selanjutnya kita akan mencari rumus barisan aritmetika. Nah, barisannya yaitu 11, 14, 17, 20, 23 sampai dengan N. Nah, 11 ini tadi disebut dengan U1, 14 disebut U2, 17 disebut U3, 20 disebut U4, 23 disebut U5 sampai N itu nanti disebut dengan UN. Nah, di sini U1 itu bisa dituliskan dengan A atau simbolkan dengan A. Terus U2, dari mana kok bisa A tambah B? Kita lihat ini tadi selisihnya berapa? U2 kurangi U1 yaitu 3. Nah, 3 di sini adalah B. Nah, untuk dapat 14 berarti kan A ditambah B jadi 14. Berikutnya juga ya. Nah, di sini selisihnya 3, ini juga B-nya. Tadi di sini 14 ditambah dengan 3 lagi, itu nanti didapatkan 17 dan seterusnya. Di sini 3. 3 ini B dan ini 3, di sini B sampai dengan UN. UN-nya jadi berapa? UN-nya jadi A ditambah N kurangi 1 kali B. Karena di sini 5 jadi 4, 4 jadi 3, 3 jadi 2, 2 di sini 1. Nah, jadi di sini N dikurangi 1, maka rumus UN-nya yaitu A ditambah N-1 kali B. Ini untuk mencari rumus UN. Nah, N di sini adalah urutan dari barisan bilangan. Oke, untuk barisan yang kedua yaitu barisan bilangan geometri. Nah, barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki rasio atau R yang sama atau tetap. Nah, tadi kalau barisan aritmatika mempunyai beda, kalau untuk yang geometri memiliki rasio. Nah, untuk mencari rasio, kita gunakan U2 dibagi U2 bagi U1, U3 bagi U2, U yang paling besar kurangi yang kecil. Nah, sampai dengan UN dibagi dengan UN-1. Nah, contohnya di sini, coba kita cari rasio dari bilangan ini. 1, 3, 9, 2, 7. R-nya berapa? Kita cari di sini. U2 dibagi dengan U1 berarti 3 per 1 atau 3. Ini nanti berarti 1 kali 3, hasilnya 3. Terus dan seterusnya, yang U3 dibagi dengan U2. Nanti ini dikali
3. Yang ini juga ya, 27 dibagi 9 berarti nanti dikali dengan 3. Berarti 3 ini adalah sebagai R-nya. Terus untuk yang kedua contohnya 32, 16, 8, 4 dan seterusnya. Nah, di sini U2 dibagi dengan U1, 16 dibagi 32, ketemunya nanti dikali dengan setengah. Nah, untuk yang kedua 8 dibagi 16, ketemunya nanti juga dikali setengah. Nah, untuk yang terakhir yaitu 4 dibagi 8, ini juga nanti dikali setengah. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada min 1, min 5, 25 dan min 125. Di sini kita cari rasionya. Nah, ini tadi rasionya adalah 1/2 R. Terus untuk yang C itu nanti U2 dibagi dengan U1. Berarti ini nanti dikali dengan min 5. Terus yang ini nanti 25 dibagi min 5. Ketemunya juga dikali dengan min 5. Terus yang selanjutnya juga ya, min negatif 125 dibagi 25 berarti nanti dikalikan dengan min 5. Berarti min 5 ini adalah sebagai rasio. Oke, untuk selanjutnya kita mencari rumus barisan geometri. Nah, di sini kita cari rasionya dulu dari 1, 3, 9, 2, 7 sampai dengan N. Di sini R-nya adalah 3. Yang ini juga 3 karena U2 bagi U1, U3 dibagi dengan U2, 3. Ini juga 3. Nah, sekarang tadi 1 disebut dengan U1, 3-nya ini disebut dengan R atau rasio. Nah, untuk mendapatkan U2, caranya gimana? Ternyata A dikali dengan R-nya atau 1 kali 3, ketemunya 3. Untuk yang kedua, untuk U3 kita cari juga. Ternyata di sini A dikali R pangkat 2. R-nya berapa? 3. Nah, R pangkat 2 berarti kan 3 pangkat 2, artinya 9. 9 dikalikan A, A-nya 1. Ketemu U3, 9. Nah, di sini juga ya, 3 disebut rasio. Nah, untuk mencari U4 itu ketemunya A dikali R pangkat 3. R pangkat 3 ya. Nah, untuk yang selanjutnya, nah di sini sampai dengan N. Nah, untuk mencari N-nya gimana? Nah, kita lihat di sini. Oh, ternyata kalau 4 di sini ketemu 3. Ini 3, ini 2. Ini 2, di sini 1. Berarti UN-nya adalah A dikali R pangkat N min 1. Jadi untuk rumus suku ke N pada barisan geometri adalah UN sama dengan A dikalikan R pangkat N min 1. Ya. Ini untuk rumus dari barisan geometri. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.